Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, faslu, ini mestinya tanpa titik, diganti ya. Bukan fadlu tapi faslu, pemisah atau pembeda, ma baina siyamina, antara puasa kita umat Islam, wasiyami ahli kitab, dan puasanya ahli kitab Yahudi Nasrani, adalah aklatus sahar, makan sahur. Artinya umat Islam ketika puasa ada syariat makan sahur, sementara ahli kitab ketika puasa tidak ada syariat makan sahur pada mereka. Maka ini satu sisi berkah agama yang lain di dalam makan sahur, yaitu apa? Menyelisih ahli kitab, menyelisih orang-orang kafir. Nah, dalam Islam ini kita disuruh oleh Allah, oleh Nabi untuk menyelisih orang-orang kafir. Jangan sampai kita menyerupai dengan sengaja kepada orang-orang kafir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika masih ada di Madinah awal-awal, ketika masih ada di Mekah, beliau menyisir rambutnya dengan cara menyamping. Kenapa? Supaya sama dengan ahli kita. Tapi begitu Nabi sudah pindah ke Madinah, maka beliau menyisirnya kemudian di sigra tengah, supaya menyelisih ahli kitab. Karena waktu di Mekah itu tidak ada ahli kitab, adanya orang-orang penyembah berhala. Nah, maka Nabi menyelisih orang-orang yang menyembah berhala. Tapi begitu sampai di Madinah, banyak ahli kitabnya, maka di situ Nabi menyelisih ahli kitab. Maka beliau kemudian apa? Menyigra tengah ketika menyisir rambut. Maka orang-orang yang suka nyigra tengah, menyisir rambutnya, kalau niatannya seperti mengikuti Nabi SAW, ini mendapatkan pahala. Kalau hanya gaya saja, aku senang ini untuk gaya, ya maka nggak ada nilai pahalanya di situ. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab maja, bab apa yang datang fi karahiyati, tentang makruhnya as-shaumi, berpuasa, fis safar, pada waktu safar. Hadis yang ke-25. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, ila Makkah, ke Makkah, amal fathi, pada tahun Fathu Makkah, yaitu tahun 8 Hijriyah. Fasama, maka beliau berpuasa, hatta, sehingga balagha, beliau sampai Qura'ul Ghamim, ke tempat namanya Qura'ul Ghamim. Ini jauhnya sekitar 60 kilo dari Mekah. Berarti ini sudah hampir sampai Mekah. Wasaman nasu, dan berpuasalah para manusia, ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, innan nasa, sesungguhnya orang-orang, qad syaqqa, sungguh telah berat, alaihim, atas mereka, asyam, berpuasa. Wa innan nasa, dan sesungguhnya para manusia, yang guruna, mereka semua melihat, fima fa'alta, pada apa yang engkau lakukan. Jadi pengen meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a, maka beliau meminta, biqada'in, wadah, mimma'in, berisi air, ba'dal asri, setelah asar. Fasyariba, lalu beliau minum, alias membatalkan puasanya. Wannasu, sementara orang-orang, yang guruna ilaih, melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aftara, maka berbukalah, ba'duhum, sebagian mereka, wasama, dan tetap berpuasa, ba'duhum, sebagian mereka. Fabalaghahu, maka sampailah kepada Nabi, sampai berita, anna nasan, bahwasanya beberapa manusia, shamu, tetap berpuasa. Faqala, maka beliau bersabda, ulaika, mereka itu, al-usatu, orang-orang yang durhaka. Hadis ini menunjukkan beberapa masalah.
Masalah pertama, bahwasanya orang yang safar pada waktu Ramadan, dia boleh puasa, boleh juga tidak puasa. Karena Rasulullah dari Madinah menuju ke Mekah pada waktu Fathu Makkah itu beliau awalnya puasa, 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 puasa. Dari Madinah ke Mekah itu kalau perjalanan naik onta kan sekitar 7 atau 9 hari, tergantung ngebut atau tidaknya. Oke. Nah, anggaplah kita pakai rata-rata ya, 9 hari. Nah, dari 9 hari ini Nabi ada beberapa hari puasa. Begitu sampai tempat namanya Qura'ul Ghamim, tinggal 60 kilo sudah sampai Mekah, maka beliau diberitahu, ya Rasulullah, orang-orang ini sebenarnya keberatan puasa. Tapi mereka melihat Anda. Kalau Anda puasa, ya mereka maunya puasa. Tapi sebenarnya keberatan. Kalau Anda tidak puasa, mereka akan berbuka. Nah, maka karena Rasulullah itu orang yang sangat sayang kepada umatnya, akhirnya beliau ngalah. Ya sudah, saya berbuka saja. Padahal waktu itu beliau sedang puasa dan sudah asar. Asar sampai maghrib kan dekat, Pak. Jam berapa? Jam 4 ya, 5, 6, 2 jam lagi sudah ada. Tapi karena beliau sayang kepada umatnya, akhirnya beliau mencontohkan, udah minum. Padahal beliau kuat untuk melanjutkan puasa kuat. Tapi beliau sengaja memberikan contoh, nggak apa-apa. Safar untuk tidak puasa itu nggak apa-apa. Nah, maka menunjukkan hadis ini menunjukkan orang yang safar pada saat Ramadan puasa boleh, tidak puasa juga. Hanya saja para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama berbuka atau lebih utama puasa. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan puasa lebih utama. Kenapa? Karena dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak puasa lebih utama. Kenapa? Karena menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyukai kalau seseorang itu menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga mengatakan sama saja, tidak ada satu lebih utama daripada yang lain, ya. Ya derajatnya sama lah. Kamu mau puasa mau tidak itu derajatnya sama. Masing-masing dari 3 pendapat ini sama-sama ada dalilnya masing-masing. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang saya pilih, bahwasanya yang lebih utama bagi musafir ketika Ramadan adalah yang lebih gampang bagi dia. Kalau lebih gampang untuk puasa, berarti lebih utama puasa. Kalau lebih gampang untuk berbuka, berarti lebih utama berbuka. Dalilnya di dalam ayat tentang puasa pada surat Al-Baqarah, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka itu yang turun fima fa'atan, melihat apa yang dilakukan Nabi. Artinya kalau Nabi puasa, yang mereka meskipun keberatan tetap akan berpuasa. Ini saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengennya itu sama persis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini maka kita bisa memaklumi ketika para sahabat dilarang puasa wisol, tapi mereka nekat wisol. Ini bukan berarti wah sahabat ini kurang ajar sama Nabi ya. Dilarang puasa wisol malah nekat. Nekatnya mereka itu karena cintanya kepada Nabi. Mereka melihat Nabi puasa wisol, tapi melarang mereka puasa wisol. Maka mereka pahami, oh berarti Nabi itu melarang kita hanya karena kasihan sama kita. Kita nggak masalah kok, puasa wisol juga bisa kok kita. Nah, maka mereka melihat Nabi puasa wisol, mereka pengen persis dengan Nabi. Kenapa begitu? Karena saking cintanya mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cinta kepada Nabi yang dahsyat seperti ini adalah kewajiban kita umat Islam. Jangan membiarkan kalau misalnya ada orang melecehkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diam tidak marah, itu kesalahan seperti itu. Nabi dilecehkan kok diam saja gimana? Ya, kita harus membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini Nabi ketika dilapori masih ada orang-orang yang tetap puasa, beliau mengatakan mereka durhaka. Ini bukan berarti tidak boleh puasa ketika safar, bukan. Ya. Mereka disebut durhaka itu karena tidak mau menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang
tetap puasa pada bulan Ramadan, itu kalau hatinya sebenarnya menerima rukhsah, saya sebenarnya menerima rukhsah dari Allah. Cuman saya kuat, maka saya pilih puasa. Nggak ada masalah. Tapi kalau orang sebenarnya sudah nggak kuat, tapi dia memaksa-maksakan diri dan dia tidak mau menerima keringanan dari Allah, maka berarti orang inilah yang usah maksiat orang seperti ini. Kenapa? Seolah-olah menolak dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keringanan malah kita apa? Buang keringanan tersebut. Menolak keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Maka selama tidak menolak keringanan, nggak ada masalah. Kemudian Imam Tirmidzi di sini menyampaikan perbedaan pendapat para ulama. Beliau mengatakan waqtalafa ahlul ilm, dan berselisih para ulama fi shaumi fi safar, tentang puasa pada saat safar. Fara'a ba'dul ahli ilmi, maka berpendapat sebagian ulama min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghairihim, dari sahabat Nabi maupun yang lain, annal fitra fi safari afdal, bahwasanya berbuka pada saat safar ini lebih utama. Hatta ra'a ba'duhum alaihi li'adah, sampai-sampai berpendapat sebagian mereka wajib untuk mengulangi puasa idza shoma fis safar, apabila nekat puasa pada saat safar. Waqtara Ahmad wa Ishaq, sementara dan memilih Imam Ahmad dan Imam Ishaq al-fitra fis safar, untuk berbuka pada saat safar. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapatnya siapa? Imam Ahmad. Lebih utama berbuka, kata Imam Ahmad. Kenapa? Karena ini merupakan keringanan dari Allah. Pendapat yang kedua, wa qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ulama min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, in wajada quwwah, kalau dia mendapati kekuatan, fasoma, lalu dia tetap puasa, fahasanun, maka itu bagus, wa huwa afdal, dan itu yang lebih utama, puasa lebih utama. Wa in aftara, kalau dia berbuka, fahasanun, maka itu juga bagus. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri, dan itulah pendapatnya Imam Sufyan ats-Tsauri dan Malik bin Anas, Imam Malik, wa Abdullah bin Mubarak, dan Abdullah bin Mubarak. Nah, ini pendapat yang kedua, yaitu puasa lebih utama. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Sekarang pendapat yang ketiga. Ini ditulis sendiri-sendiri nomornya. 1, 2, 3, supaya kita paham, supaya gampang. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa innama ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud sabda Nabi, laisa minal birri, bukan termasuk dari kebaikan, asyamu fis safar, berpuasa pada saat safar. Wa qaulihi, dan juga sabda Nabi, hina baghalaghahu, ketika sampai kepada beliau, annana sang sawmu, bahwasanya manusia, beberapa manusia tetap puasa. Faqala, lalu beliau bersabda, ulaikal musad, merekalah orang-orang yang durhaka. Fawajhu hadha, maka maksud hadis itu, idza lam yahtamil, apabila tidak menerima, qalbuhu, hatinya, qabula rukhsatillahi, menerima rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma, adapun man ra'al fitra mubahan, barang siapa yang berpendapat berbuka itu mubah, boleh, wa shoma, tetapi dia tetap puasa, wa qawiya ala dzalik, dan dia kuat untuk melakukan puasa tersebut, fa huwa a'jab ilayya, maka itulah yang lebih saya sukai, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik, yaitu lebih utama apa? Puasa. Imam Malik lebih utama puasa, Imam Syafi'i lebih utama puasa, Imam Ahmad lebih utama berbuka. Imam Abu Hanifah kok nggak disebutkan di sini? Memang Imam Tirmidzi tidak selalu menyebutkan 4 mazhab. Kalau beliau mengetahui ilmunya, beliau sampaikan. Kalau nggak tahu, beliau nggak sampaikan. Tapi bisa jadi Imam Abu Hanifah itu pendapatnya sama dengan Imam Malik, ya. Yaitu apa? Bahwasanya puasa lebih utama. Kenapa? Karena di sini disebutkan selain Imam Malik ada Imam Tsauri. Imam Tsauri ini tinggalnya di Kufah. Ini seperti Imam Abu Hanifah di Kufah. Nah, kalau sama-sama ulama Kufah, biasanya pendapatnya sama. Wallahu a'lam bishawab.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.